Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Di pagi ini kita bertemu lagi dengan saya pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Semoga pada pelajaran pagi hari ini membawa kebaikan kepada kita semua, manfaat dan barokah. Amin. Allahumma amin. Semoga pembelajarannya berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an wa amalan sholihan maqbulan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan baik. Selanjutnya, sebelum pelajaran dimulai, saya akan absen terlebih dahulu memastikan kalian semua siapa yang berangkat dan siapa yang tidak berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Fatih Atira, Ulum Zaki, Rangga Wijaya, Edi Suyono, Satria Nanda, Kakak Naufal, Rizky Hidayat, Alamuddin, Ilyas Gumelar, Abian Naufal, Farhan Fahruddin, Anam Hafid. Alhamdulillah semuanya berangkat, tidak ada yang berhalangan. Untuk mengingat hafalan kita, kita akan murojaah supaya hafalan kita terjaga dengan baik. Kita akan murojaah surat Ad-Duha bersama ya. Mari kita mulai 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarudda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ilan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas
bi ni'mati rabbika fahaddits. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan adanya murojaah hafalan kita tetap selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kalian merasa sulit untuk sholat dalam perjalanan atau saat sakit? Menurut kalian, apakah ada keringanan yang diberikan Islam untuk kondisi tersebut? Ada ya. Jadi ketika kita sakit, ketika kita sedang perjalanan, Islam memberikan kemudahan-kemudahan kepada umat-umatnya. Secara umum ya, pelajaran kita rukhsah itu menjadikan pemahaman kita terhadap Islam menjadi lebih luas, terutama dalam hal beribadah kepada Allah. Nah, rukhsah sendiri yaitu sebuah tanda kasih sayang Allah yang memberikan keringanan dalam beribadah saat kita dalam kondisi sulit. Jadi dalam kondisi sulit, seperti apapun sulitnya, Allah memberi keringanan kepada kita dalam hal beribadah. Supaya apa? Supaya ketika kita beribadah tidak meninggalkan ibadah tersebut dalam kondisi apapun, tetap ibadahnya masih terjaga. Itu gambaran umum dalam konsep rukhsah. Tujuan kita mempelajari rukhsah, materi rukhsah ini dalam pelajaran PAI, kita agar tahu, kita paham apa yang kita lakukan pada kegiatan sehari-hari, terutama dalam hal beribadah, kita bisa melaksanakan ibadah tersebut dengan baik dan kita untuk beribadahnya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini pelajaran rukhsah contohnya apa? Dalam kehidupan sehari-hari dan hikmah di balik kita melaksanakan rukhsah. Memahami rukhsah itu penting karena apa? Membantu kita tetap menjalankan ibadah meskipun dalam kondisi sulit. Nah, hikmahnya sendiri yaitu kita menyadari bahwa Islam itu mudah dan penuh kasih sayang. Selanjutnya kita akan menyaksikan video sebentar ya. Video tersebut yang menggambarkan terkait tentang rukhsah kita dalam puasa. Selamat menyaksikan. Aku harus kuat. Sepertinya Bapak lemas sekali ya, dan kehabisan tenaga. Tidak apa-apa, mungkin ini karena aku sedang berpuasa. Kalau memang tidak kuat puasa sambil bekerja, mengapa tidak libur saja? Kalau aku libur kerja, nanti bagaimana anak dan istriku bisa makan? Kalau begitu, Bapak batalkan saja puasanya, supaya bisa lanjut bekerja. Memang boleh, bukankah puasa Ramadan itu wajib? Jadi begini, ada kondisi tertentu, seseorang diperbolehkan membatalkan puasanya. Salah satunya seperti kondisi yang Bapak alami. Maksudnya? Bapak kerja untuk menafkahi keluarga kan? Jadi tidak mungkin meninggalkan pekerjaan. Iya, benar. Dan pekerjaan Bapak termasuk pekerjaan berat, sehingga Bapak kesulitan jika sambil berpuasa. Iya, benar sekali. Kondisi seperti itu diperbolehkan membatalkan puasa. Begitu ya? Berarti besok aku nggak usah niat puasa aja ya? Tidak bisa. Kenapa? Kan ujung-ujungnya boleh membatalkan puasa. Jadi para pekerja keras seperti Bapak tetap diwajibkan niat puasa. Baru jika dalam bekerja menemukan kesulitan, maka diperbolehkan membatalkan puasanya. Jika tidak ada kesulitan, silakan dilanjutkan puasanya. Oh, begitu. Terus bagaimana dengan puasa yang aku tinggalkan kalau aku membatalkannya? Bapak bisa mengkontok atau menggantinya di hari lain setelah Ramadan. Barangkali pas libur kerja atau kerjaan lagi nggak berat-berat amat. Kayaknya nggak mungkin deh buat mengkontok. Kerjaan di sini berat terus dan nggak ada liburnya.
Nah, kalau begitu, Bapak bisa menggantinya dengan membayar fidyah. Untuk takaran atau besarannya bisa dikonsultasikan ke lembaga terkait. Siap-siap. Jadi, mana makanannya sekarang? Maksudnya? Ya, kan saya termasuk pekerja keras dan sedang kesulitan menjalani puasa. Jadi boleh membatalkannya. Praktiknya mana? Masa cuma teori aja? Oh, gitu. Hehehe. Yuk, Culip. Adeh. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dengan adanya video ini, pembelajaran kita terkait tentang rukhsah dan hikmahnya nanti sudah ada gambaran bahwasanya ketika kita paham terkait tentang rukhsah, maka hikmah tersebut kita bisa ambil agar apa? Agar kita tetap melaksanakan ibadah tersebut. Nah, dari video ini bisa lihat tadi ada orang yang sedang bekerja, ya, sedang bekerja pada saat puasa, dia tidak kuat akan pekerjaan tersebut. Selanjutnya dari dia tidak kuat puasa membatalkan, kemudian nanti puasa tersebut bisa diganti di lain waktu atau di lain hari. Apa yang dimaksud dengan rukhsah? Rukhsah adalah suatu keringanan atau dispensasi yang diberikan oleh Islam kepada umatnya dalam melaksanakan ibadah saat menghadapi kondisi tertentu atau sulit, seperti sakit, musafir, atau bepergian jauh, dan keadaan darurat lainnya. Ya, terima kasih. Mengapa Islam memberikan keringanan dalam ibadah tertentu? Karena Islam adalah agama yang penuh kasih sayang, yang tidak ingin memberatkan umatnya. Keringanan diberikan agar umat tetap bisa menjalankan ibadah meskipun dalam kondisi sulit, seperti sakit, perjalanan jauh, atau tidak ada saran yang memadai. Ya. Apa manfaat rukhsah bagi kehidupan sehari-hari? 1. Membantu umat Islam dapat menjalankan kewajiban ibadah meskipun dalam kondisi sulit. 2. Menunjukkan fleksibilitas Islam dalam berbagai situasi. 3. Mengerjakan nilai kasih sayang Allah kepada hambanya dan menjaga keseimbangan antara kewajiban dan kemampuan. Ya. Terima kasih. Semuanya itu adalah bagian dari pertanyaan pemantik. Selanjutnya kita untuk refresh. Kita akan melakukan kegiatan ice breaking terlebih dahulu agar pikiran kita bisa menjadi lebih jernih ya, untuk berpikir. Ya. Nanti kita ice breaking sambil berdiri dan tepuk tangan, menyanyikan lagu terkait tentang rukhsah dengan nada naik-naik ke puncak gunung. Monggo bisa berdiri. Nah, kita berdiri dulu, berdiri. Nah, ya mulai. Ya. 1, 2, 3. Rukhsah dari bagi kita yang susah. Susah. Aplaus untuk semuanya. Pembelajaran ya, pembelajaran pengertian rukhsah sendiri ya. Rukhsah adalah keringanan dalam hukum Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk mempermudah ibadah dalam kondisi darurat atau kebutuhan sesuai prinsip usul fikih. Rukhsah sendiri dibagi menjadi dua macam ya. Ada rukhsah yang mengandung ihtisan yaitu kebaikan, ada rukhsah yang menggugurkan hukum yaitu azimah. Yang mengandung ihtisan yaitu bagaimana pelaksanaan azimah atau rukhsah dapat dipilih oleh seseorang apabila rukhsah yang dipilih itu lebih baik, contohnya seperti musafir, tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Rukhsah tersebut seperti halnya yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan itu mengganti pada waktu yang lain. Ketika musafir bisa dijamak. Yang menggugurkan hukum yaitu azimah. Hukum yang awalnya haram dapat menjadi halal karena apa? Rukhsah dalam keadaan tertentu. Contohnya meminum tua atau memakan bangkai pada saat keadaan tertentu dapat dihalalkan. Jadi rukhsah dalam sholat, yaitu kemudahan sholat dalam perjalanan orang yang bepergian, diperbolehkan meringkas atau qashar atau menggabung di jamak. Itu dalam hal sholat. Seperti hadisnya Kanjeng Nabi, yaitu Kanjeng Nabi bersabda mengajarkan sholat jamak saat perjalanan, hadis riwayat Muslim. Selanjutnya ada kemudahan bagi orang yang tertentu dalam puasa tadi sudah ya. Agar apa? Nah, itu meningkatkan ketakwaan dengan keutamaan pahala dilipat gandakan dan dosa dihapus. Memberikan keringanan bagi orang yang sakit, musafir, wanita haid, nifas, hamil, menyusui dan orang tua renta sebagai wujud kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Ini kemudian bagi orang yang tertentu dalam puasa itu dasarnya ada di dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Ini yang sakit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah. Wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya yaitu dalam beberapa hari tertentu maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa maka wajib menggantinya sebagai hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seseorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan maka itu lebih baik baginya dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi ketika tidak bisa melaksanakan puasa menggantinya membayar fidyah, itu memberi makan seorang miskin. Orang yang sedang dalam bepergian yaitu musafir, orang yang melakukan perjalanan termasuk pekerja seperti pengemudi atau kru pesawat itu diperbolehkan tidak berpuasa meskipun perjalanannya tidak sulit. Puasa tersebut. Orang tua renta yang tidak mampu menjalankan ibadah yaitu orang tua renta dan tidak mampu berpuasa diperbolehkan juga meninggalkan puasa tersebut dan harus menggantinya dengan membayar fidyah. Fidyah yaitu takarannya itu 1 mud. Nah, 1 mud itu berapa toh? 0,75 liter beras atau makanan siap saji yang diberikan kepada fakir miskin sesuai jumlah hari yang ditinggalkan. Jadi ketika sehari memberi dihitung, nanti akhirnya diakumulasi. Lebih utama jika fidyah tersebut ditambah lauk pauk atau memenuhi kebutuhan mereka. Masuk ya harus dikai segotok. Masuk ke hikmah rukhsah. Jadi semuanya itu kita ambil hikmahnya. Bisa diambil manfaat dan hikmahnya. Yang pertama apa? Mempermudah pelaksanaan syariat Islam. Kita tidak dipersulit. Jadi untuk beribadah tidak ada alasan apapun. Bagaimanapun Anda semua tetap ibadah nomor 1.
Yang kedua yaitu pembuktian bahwa syariat Islam itu tidak kaku dan tidak pula ekstrim. Saklek. Saklek ya mau kalau ndak ayo Pokoknya kalau kamu nggak puasa yo dosa gitu. Itu kan saklek. Itu harus apa itu? Tamasuk di tengah-tengah, mengambil jalan yang baik. Semuanya kan ada hukumnya. Selanjutnya, menguatkan istiqomah dalam ibadah dan cinta ajaran Islam. Ketika kamu paham akan rukhsah dalam kamu beribadah, kamu akan selalu tambah istiqomah. Tidak alasan, wah sholatnya blong, wah kok gak sholat, sakit, akhirnya kok gak kodok, udah gak tahu soalnya, akhirnya kan subuh sholat, asar sholat. Seperti teman-teman tuh ada itu sedang sakit pak, lah sakit kan tetap sholat kan seperti itu. Nah bagaimana caranya? Kalau tidak bisa mampu berdiri ya duduk, tidak mampu duduk ya berbaring, nah, seperti itu. Dan selanjutnya yaitu mendorong sikap saling disiplin dan saling menghargai. Sikap saling disiplin dan menghargai. Jadi ketika adanya kamu paham terkait tentang rukhsah, kamu akan disiplin waktu. Kapan kamu mengerjakan ibadah, pasti kamu tidak akan meninggalkan ibadah tersebut. Nah itu penjelasan dari awal, pengertian, ada macam, ada contoh, dan hikmah yang bisa didapat, ada dasar-dasar tadi, semuanya itu adalah konsep rukhsah yang kamu terima dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum lanjut ke diskusi, coba siapa yang mau bertanya terkait tentang materi rukhsah tadi yang disampaikan? Loh, Oh ya, Mas Ulum. kapan kita bisa melakukan sholat jamak qashar, Pak? Nah, ketika kita mau melakukan jamak qashar, ya, itu harus ada kriteria-kriteria yang terpenuhi. Misalnya dalam keadaan bepergian. Dalam keadaan bepergian itu yang sudah mencapai kriteria jaraknya yaitu di atas 80 km, 85 km ke atas. Itu kita sudah bisa mengqashar sholat zuhur dengan asar dengan jumlah rakaat 22, ya. Maghrib dengan isya. Kalau maghrib dengan isya, maghrib tetap sama. Nah, perhatikan, maghrib tetap sama, rakaatnya yang isya bisa dipendekkan menjadi 2. Ini kalau Mas Ilyas ini sudah bisa, ini kalau perjalanan pulang, rumahnya jauh. Nah, itu kalau pulang itu bisa dijamak. Kalau Mas Ulum enggak bisa, cuman sini, ya. Itu apa? Jawaban dari tadi, kriteria sholat jamak qashar. Terima kasih. Sebelum kita berdiskusi, ya, nanti dalam diskusi ini kita akan mendiskusikan suatu masalah, didiskusikan dengan temannya menggunakan internet, ya. Menggunakan internet, nanti kita kelompok akan dibagi menjadi 3 sesuai dengan tempat duduk. Nanti saya akan membagikan LKPD. Saya akan membagikan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Di sini nanti ada apa? Ada instruksi, yaitu nanti yang harus dijawab dengan teman-teman, didiskusikan melalui jawaban dengan media internet, yaitu melalui ada HP. Saya bagikan. Nanti Anda semua mencari dari apa yang sudah diinstruksikan di situ, yaitu dalam kasus 1 nanti yang akan mengerjakan di kelompok 1. Nanti ada kasus kedua nanti didiskusikan, diselesaikan dalam kelompok 2.
Ada yang nomor 3, kasus 3 nanti didiskusikan dengan teman-temannya nanti dalam kelompok 3. Nanti setelah Anda semua berdiskusi mengerjakan pertanyaan tersebut dalam kasus, nanti ditulis jawaban dari internet itu, dirangkai, nanti kemudian dipresentasikan satu persatu di depan kelas, gitu ya. Paham toh? Paham. Udah. Untuk diskusi bisa dimulai dari sekarang. Itu ada media HP. Ya, nanti digunakan untuk mencari di internet. Monggo, silahkan bisa dimulai dari sekarang. Misalkan oke. Nah, itu nanti cari ada link yang sudah disampaikan. Apakah diskusinya sudah selesai? Sudah. Ya, kalau sudah selesai, nanti kita akan presentasi per kelompok bisa maju ke depan kelas untuk menyampaikan hasil diskusi dengan teman-temannya. Bisa dimulai dari kelompok 1 untuk diskusi di depan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang hikmah ruqsah. Dalam diskusi ini, kami telah berdiskusi bersama untuk mencari referensi dari internet dan menganalisis beberapa kasus yang telah diberikan oleh guru. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Kami memberi kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya setelah presentasi ini selesai. Izinkan kami memulai presentasi. Dari kelompok 1 ada kasus seperti ini. Seorang musafir. Situasi. Seorang musafir sedang melakukan perjalanan jauh yang membuatnya kesulitan melaksanakan sholat 5 waktu seperti biasa. Pertanyaannya adalah 1. Apa bentuk ruqsah yang dapat diterapkan oleh musafir ini? Jawaban dari hasil diskusi kelompok kami adalah 1. Musafir diperbolehkan untuk jamak atau menggabungkan 2 sholat fardu dan qashar atau memendekkan jumlah rakaat sholat. 2. Jamak dapat dilakukan dengan cara 1. Jamak takdim atau menggabungkan sholat duhur dengan asar atau maghrib dengan isya pada waktu sholat pertama. 2. Jamak takhir, yaitu menggabungkan sholat zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya pada waktu sholat kedua. Dan qashar berarti memendekkan sholat fardu 4 rakaat menjadi 2 rakaat, misalnya zuhur, asar, dan isya. Pertanyaan kedua, bagaimana cara melaksanakan sholat dalam situasi ini? Jawaban dari diskusi kelompok kami adalah 1. Jika memungkinkan, musafir dapat berdiri di tempat yang sesuai untuk melaksanakan sholat dengan cara jamak dan qashar. 2. Jika tidak memungkinkan, berhenti. Musafir dapat melaksanakan sholat dalam kendaraan dengan cara 1. Menghadap kiblat jika memungkinkan. 2. Melakukan gerakan sholat semampunya dengan isyarat seperti menganggukkan kepala untuk rukuk dan sujud. Pertanyaan ketiga, apa hikmah dari berikannya ruqsah ini? Jawabannya adalah 1. Meringankan kewajiban ibadah agar tetap dapat dilaksanakan tanpa mengganggu perjalanan. 2. Menunjukkan fleksibilitas Islam dalam memahami kondisi individu yang beragam. 3. Mengajarkan pentingnya menjaga kewajiban ibadah dalam segala situasi dengan cara yang praktis dan tidak memberatkan. Ada yang mau bertanya lagi atau tidak? Ya. Silakan. Apakah musafir untuk tujuan wisata berhak mendapatkan ruqsah? Ya, selama perjalanannya memenuhi syarat atau jarak yang ditentukan oleh syariat, sekitar 80 sampai 90 km.
Ada yang bertanya lagi? Tidak? Oke. Kalau tidak ada, kami cukupkan. Sekian dari kelompok 1. Kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan. Selanjutnya bisa dipresentasikan untuk kelompok 2. Monggo untuk bisa maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi pada pagi hari ini. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang hikmah rukhsah. Dalam diskusi ini kami telah berdiskusi bersama, mencari referensi dari internet dan menganalisis beberapa kasus yang telah diberikan oleh guru. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Kami memberi kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya setelah presentasi ini selesai. Izinkan kami memulai presentasi ini. Kasus 2. Seorang orang tua yang sedang sakit keras tetapi ingin tetap berpuasa di bulan Ramadan. Pertanyaan dari LKPD yang saya kerjakan tadi. Apa bentuk rukhsah yang dapat diterapkan dalam situasi ini? Jawaban dari hasil kelompok diskusi kami adalah 1. Orang tua yang sakit keras diperbolehkan tidak berpuasa selama bulan Ramadan karena puasa dapat membahayakan kesehatan. 2. Jika kondisinya memungkinkan, di kemudian hari orang tua tersebut dapat mengganti puasa atau mengqadha di hari lain setelah sembuh. 3. Jika tidak mampu sama sekali, mereka dapat membayar fidyah dengan memberi makan 1 orang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan. 2. Bagaimana cara mengganti kewajiban berpuasa yang tidak dapat dilaksanakan? Jawabannya adalah 1. Mengqadha puasa. Dilakukan dengan melaksanakan puasa di luar bulan Ramadan sebanyak hari yang ditinggalkan. Ketika kondisi fisiknya sudah memungkinkan. 2. Fidyah. Memberikan makan 1 orang miskin setiap hari. Misalnya jika tidak mampu berpuasa selama 10 hari, maka fidyah yang diberikan kepada 10 orang miskin atau 1 orang selama 10 hari. 3. Apa hikmah dari memberikan rukhsah ini? Jawabannya adalah mencegah bahaya atau kerugian fisik akibat memaksakan diri berpuasa dalam kondisi sakit. 2. Menunjukkan bahwa Islam memperhatikan kesehatan dan keselamatan individu. 3. Memberikan solusi praktis agar kewajiban tetap terlaksana dengan cara yang sesuai dengan kemampuan individu. Ada yang mau bertanya lagi atau tidak? Ada. Bagaimana menentukan apakah cukup membayar fidyah atau mengganti puasa? Jawabannya, jika sakitnya bersifat permanen, fidyah dibayarkan. Jika sementara, puasa dapat diqadha setelah sembuh. Ada yang mau bertanya lagi? Ya. Kalau tidak ada, kami cukupkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi yang Anda semua paparkan tadi dipresentasikan. Pertama tadi dalam kasus seorang musafir yang sedang melakukan perjalanan jauh yang membuatnya kesulitan untuk beribadah, melaksanakan sholat 5 waktu seperti biasanya, itu diperbolehkan untuk menjamak atau qashar. Jadi tidak ada larangan ketika perjalanan itu musafir itu sudah memenuhi kriteria. Selanjutnya dalam kasus kedua tadi yang didiskusikan oleh kelompok 2, yaitu seorang tua yang sedang sakit tapi dia tetap ingin melakukan ibadah puasa Ramadan, bisa mendapatkan rukhsah. Itu ada mendapatkan rukhsah bisa meninggalkan puasa tersebut karena keadaan kesehatan. Nanti dalam di hari yang lain diganti atau membayar fidyah. Selanjutnya dalam kasus kelompok 3 yang sudah didiskusikan tadi, seorang pekerja yang di tempat kerja yang tidak memungkinkan untuk bisa mengambil air wudhu, jadi jauh, tidak bisa sempurna. Pada waktu sholat sudah tiba, itu juga mendapatkan rukhsah, bisa, yaitu diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah dengan cara tayamum. Hasil diskusi tadi dimohon untuk bisa dicatat di dalam buku catatan per kelompok ya. Isinya apa yang Anda pelajari pada hari ini dan apa hikmah manfaat konsep rukhsah bagi kehidupan dan bagaimana hikmah rukhsah dapat mempengaruhi
sikap mereka dalam beribadah. Nah, dari hasil pembelajaran tadi bisa dicatat di kelompok masing-masing. Sudah selesai? Ya. Selanjutnya nanti ada tugas penulisan di rumah ya. Nanti akan kamu diberikan tugas untuk menulis isai, yaitu merangkum, mencatat bagaimana hikmah rukhsah dapat membantu kehidupan sehari-hari. Yaitu bagaimana hikmah rukhsah dapat membantu kehidupan sehari-hari. Nanti dalam tugas tersebut kamu menulis poin-poin utama yang harus kamu sertakan, yaitu seperti definisi rukhsah, contoh yang nyata atau hikmah rukhsah. Ya, untuk pengumpulan nanti bisa dikumpulkan minggu depan. Itu tugas nanti di rumah. Mungkin dari itu, apa ada yang mau bertanya terkait tugasnya? Ya. Nah, kita bisa akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran pada pagi hari ini dari awal sampai akhir sudah selesai, berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Semoga dari pembelajaran pada pagi hari ini membawa manfaat kepada kita semua. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini mendapatkan barokah. Amin. Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan doa bersama doa kafaratul majlis. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Nanti kita akan bertemu minggu depan dengan pelajaran selanjutnya, yaitu kita akan mempelajari tentang perkembangan Islam di Andalusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.